Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas pasal 12 ayat 1 sampai 7. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Sekali peristiwa berkumpullah beribu-ribu orang sehingga mereka berdesak-desakan. Yesus lalu mulai mengajar pertama-tama kepada murid-muridnya, katanya, "Waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan kaum Farisi. Tiada sesuatu pun yang tertutup yang takkan dibuka, dan tiada sesuatu pun yang tersembunyi yang takkan diketahui. Karena itu, apa yang kalian katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang, dan yang kalian bisikan ke telinga di dalam kamar akan dimaklumkan dari atas atap rumah. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kalian takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi kemudian tak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepadamu siapakah yang harus kalian takut. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sungguh, aku berkata kepadamu, takutilah dia. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian, tidak seekor pun dilupakan Allah. Bahkan rambut kepala pun terhitung semuanya. Karena itu, jangan takut, karena kalian lebih berharga daripada banyak burung pipit." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema yang akan kita renungkan pada hari ini adalah bukti dulu baru janji. Dalam Injil hari ini, Yesus berkata bahwa tidak ada sesuatu pun yang tertutup, yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Dengan perkataan tersebut, Yesus hendak menegaskan bahwa tak ada yang tertutup bagi Tuhan. Tak ada yang dapat disembunyikan darinya. Sebab Allah itu Maha Tahu, dan percuma kita bersembunyi atau menyembunyikan sesuatu, apalagi jika hal itu kita lakukan karena rasa takut. Itu sebabnya Yesus menghibur para murid agar tidak merasa takut terhadap pengaruh dan kemunafikan orang-orang yang membenci mereka. Yesus mengatakan tidak ada yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Serapi apapun orang menyembunyikan hati yang jahat, akhirnya akan tampak juga dalam perkataan atau perbuatan. Apa yang kita sembunyi dari manusia tidak tersembunyi bagi Allah. Orang munafik biasa saja menipu dengan perkataan manis dan sikap santun, tetapi Allah melihat hati. Lebih baik jujur di hadapan Allah dan manusia, agar jiwa tidak terpenjara dalam kemunafikan. Orang munafik takut terlihat buruk di hadapan manusia, tetapi Yesus mengatakan kita tidak perlu takut dipandang buruk oleh manusia, apalagi oleh Allah, karena sesungguhnya kita sangat berharga di matanya. Jika Allah menganggap kita begitu berharga, maka kita perlu menghargai dan menerima diri. Kekurangan itu untuk diperbaiki, bukan ditambah dengan kebaikan palsu. Lebih baik pendosa yang jujur dan bertobat daripada berpura-pura baik dan menutupi keburukan dengan kebohongan. Saudara-saudari terkasih, hari ini kita diajak untuk merenungkan nasihat Yesus kepada para rasul dan pengikutnya, agar waspada terhadap sikap kemunafikan
seperti sifat orang Farisi. Berhadapan dengan orang lain, orang Farisi selalu menunjukkan dirinya sebagai orang yang saleh, baik hati, dan taat hukum Taurat. Akan tetapi, dalam hatinya sesungguhnya mereka penuh dengan dusta dan kebusukan jiwa. Yesus juga memberi wejangan kepada para murid agar takut kepada Allah. Hidup dan mati manusia serta seluruh makhluk berada di dalam tangan dan kekuasaannya. Sebagai anak Allah, kita dituntut untuk menyenangkan hati Allah dengan tidak berbuat dosa. Banyak orang kurang menyadari bahwa perbuatan dosa dapat membuat hati Allah terluka dan berduka. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami di awal hari ini. Mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati dan siap menerima rahmat-Mu yang akan tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.